Ya, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat Eh, malam, Pak. Selamat bergabung di mata kuliah struktur data ya. Jadi nanti satu semester depan kita akan belajar struktur data. Ya, ini ada 2 kelas yang digabung dari 17 2B dan 19 2B. Secara mata kuliahnya sama, hanya kalian berbeda jurusan aja. Seperti itu. Nah, sebelum masuk lebih jauh ya, alangkah baiknya mari kita buka kelas ini, pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberikan ketelancaran dalam belajar dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Slide-nya terlihat? Ya, Pak. Lihat, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Nah, baik. Karena ini baru pertemuan pertama, jangan sampai salah sebut ya. Ya, ini profil saya. Ya. Untuk nama Harsirianto, kode dosennya HR ya. Nanti jangan sampai salah. Nah, untuk kontak ponsel dan email sudah saya sertakan di sini. Nanti kalau ada yang mau email, kemudian ada yang mau WA. Nah, untuk nomor WA-nya ini, nomor ponselnya ini adalah yang sudah ada di grup. Jadi tidak perlu di-add lagi juga nggak masalah, udah ada di grup ya. Oke, latar belakang pendidikan saya di S2 di STEMIK Nusa Mandiri. Kemudian S1-nya di Nusa Mandiri juga. Dan kebetulan menjadi dosen di BSI ya, Universitas BSI di tahun 2011. Nah, kemudian riwayat pekerjaan yang lain juga menjadi pengembang enterprise arsitektur di Kemlu dan Universitas Terbuka. Nah, ini nanti kalian bisa belajar lebih banyak nih tentang enterprise arsitektur, bisa tanya-tanya. Kemudian juga menjadi software developer atau programmer lah ya di beberapa institusi atau properti di Jakarta nih. Itu aja ya untuk pengenalan ya. Jadi dari profil saya ini bisa. Oke. Nah, ini untuk YouTube ya, YouTube channel ini adalah beberapa mata kuliah yang sudah pernah saya ajarkan. Nah, ini ada di YouTube channel nih. Bisa kalian cek ya. Nah, untuk struktur data ini sudah ada beberapa. Nah, nanti sebenarnya pertemuan-pertemuan yang akan datang ini ya kita ada beberapa video-video yang sudah saya bahas nanti di sini. Tapi tetap akan saya perbaharui ya untuk materinya, disesuaikan dengan materi yang saat ini sedang ataupun sudah ada ya. Kemudian ini untuk blog ya, blog website pribadi juga ada di harsirianto.net. Ini berupa blog pribadi aja. Oke, dari perkenalan ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk di pertemuan 1. Nah, untuk pertemuan 1 ini tadi saya ada terlewat nih sebenarnya
harusnya ada buat kelompok ya. Nanti ada tugas kelompok. Itu di pertemuan 13 ya. 13-14 itu ada presentasi project ya. Jadi nanti di pertemuan 13 dan 14 itu ada presentasi project. Nah, project ini adalah nanti saya tambahkan di tugas kelompoknya. Gitu. Nah, oke, Pak. Untuk tugas kelompok dibahas di grup aja ya. Jadi kita biar efektif masuk pembahasan di materi saja. Oke, saya masuk di pertemuan pertama nih, konsep struktur data dan array. Jadi struktur data dan array ini adalah konsep awalnya. Nah, struktur data ini adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi ya, serta operasi yang didefinisikan terhadapnya ya. Jadi struktur data ini adalah data-data yang tentunya nantinya itu bisa ataupun dikoleksi dan disimpan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman ini akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan itu lebih sederhana. Jadi dengan menggunakan struktur data yang tepat, itu akan menghasilkan algoritma ya. Algoritma dari sebuah program itu lebih sederhana dan juga cepat. Nah, di dalam struktur data itu nanti perlu kalian ketahui yaitu tipe data ya. Tipe data ya, tipe data. Nah, sebenarnya tipe data ini juga sudah dibahas di mata kuliah pemrograman kalian ya. Nanti kalau belum ada pertemuannya ya, pertemuan 1 di mata kuliah pemrograman, kalian pasti akan mendapatkan ini tipe data. Nah, ada beberapa tipe data ya. Tipe data boolean ya, itu nilainya adalah true and false ya. Benar salah 1 0 ya. Nah, biasanya itu true itu bernilai 1 dan false itu nilainya 0. Kemudian ada tipe data string ya. Contohnya ayo belajar Python nih gitu. Nah, di sini ya untuk string itu biasanya adalah kalimat ataupun angka ataupun huruf, biasanya diapit oleh tanda petik 1 atau petik 2 ya. Kemudian ada integer. Nah, integer ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bisa positif bisa negatif ya. Untuk integer bilangan bulat. Kemudian float. Nah, float ini juga sama tapi dia menyatakan bilangan yang ada komanya. Jadi float itu pasti membawa nilai koma. Baik itu di belakang koma itu 1 digit, 2 digit atau sampai 4, 9 digit itu. Jadi pasti untuk float itu ada nilai komanya atau biasa disebut desimal ya. Kemudian ada heksadesimal ya. Heksadesimal ini angkanya adalah heksa. Nah, ini adalah bilangan dalam format heksa. Di sini ada kombinasi angka dan huruf ya.
dari A sampai F, ya. Kemudian ada kompleks, ya. Ini pasangan angka, ya, angka real dan imajiner. Ya, kalau kompleks ini real, imajiner itu apa namanya, nilainya imajiner, ya, lebih, ya, tak terhingga gitu. Kemudian ada tipe data list. Nah, kalau list itu apa namanya, di dalam tanda kurung, kemudian bisa menyimpan beberapa tipe data yang lain. Misalnya ada string, kemudian ada integer, ya, ataupun float-nya. Ini. Nah, list ini adalah untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa berubah-ubah. Kemudian ada tuple. Nah, untuk tuple ini hampir sama kayak list, ya. Tetapi isinya tidak bisa diubah. Kalau tuple itu data yang mirip seperti list, tapi isinya tidak dapat diubah. Kalau list ini isinya bisa diubah-ubah. Kemudian ada dictionary, ya. Dictionary ini untaian yang ada kuncinya, ya. Ada pasangan kunci dan nilainya. Ini contohnya ada nama, ID, kemudian ID 2. Jadi ini key-nya, kemudian ini value-nya atau nilainya. Ini untuk tipe data. Nah, ini tadi tipe data, kemudian yang kedua adalah struktur data. Ya. Jadi kita akan belajar struktur data. Apa itu struktur data? Ya. Jadi di dalam struktur data ini ada pembagian struktur data sederhana dan juga struktur data majemuk. Ya. Struktur data sederhana ini ada array, ya, atau array dan record, ya, array dan record. Kemudian ada struktur data majemuk, ya. Nah, struktur data majemuk ini ada linear, ya. Yang linear ini ada beberapa macam, ya. Ada stack, ada queue, ada linear linked list, ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari nih. Ada stack itu seperti apa, queue itu seperti apa, ya. Kemudian linked list itu seperti apa. Nah, ini nanti akan dipelajari dan diimplementasikan menggunakan bahasa Python, ya. Bahasa Python. Kemudian yang kedua dari struktur data majemuk itu ada non-linear. Nah, yang non-linear ini macamnya ada pohon atau tree, kemudian ada pohon biner atau binary tree, kemudian ada pohon cari biner atau binary search tree, dan juga general tree serta graph. Nah, ini apa namanya, dari struktur data. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke. Cukup, Pak. Kemudian kita akan sedikit lebih apa namanya, mempelajari ke dalam array, ya. Kita belajar di array terlebih dahulu sebelum ke tipe data majemuk, ya. Kita masuk ke tipe data sederhana. Nah, di dalam array nanti akan ada array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, multidimensi ini bisa 2, bisa 3, ya. Atau banyak dimensi lah, multidimensi. Nah, untuk array, ya, array sendiri ini adalah larik atau jadi array atau larik. Jadi struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi di komputer, ya, secara sementara. Jadi array itu adalah sebenarnya memesan alokasi memori sementara di dalam komputer.
Nah, biasanya array ini nanti kalau programnya selesai itu datanya akan hilang, belum tersimpan di media penyimpanan gitu. Nah, array itu dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang berurut ya dan homogen. Berurut atau terurut ya. Terurut di sini dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, ya. Elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Ini terurut. Kalau homogen, ini adalah setiap elemen dari sebuah array itu haruslah mempunyai tipe data. Jadi, array itu harus berurut, di samping berurut juga homogen. Homogen itu memiliki tipe data. Nah, kemudian array ini dapat juga mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Jadi tipe data dari array itu bisa hanya integer aja, hanya karakter aja atau string atau gabungan. Jadi bisa gabungan. Ada integernya, ada stringnya gitu. Itu array, kelebihan array di situ. Jadi tipe datanya itu bisa bermacam-macam atau homogen. Kemudian karakteristik array ini mempunyai batasan dari pemesanan alokasi. Jadi biasanya ketika array itu harus ada batasannya untuk dialokasikan ke memori. Itu sifatnya statis, kemudian mempunyai tipe data yang sama. Tipe data yang sama ini homogen ya, bersifat homogen. Jadi tipe data yang sama di sini adalah misalnya di indeks pertama itu tadi integer. Nah, nanti di semua indeks pertama itu ya integer, nggak boleh ada karakternya. Kemudian indeks kedua misalnya string gitu kan, ya bisa string gitu. Kemudian juga dapat diacak ya, secara acak, dapat diakses secara acak. Ini karakteristik dari array. Nah, ini ada hal-hal yang harus diketahui ketika mendeklarasikan array ya. Harus dideklarasikan array ini tipe datanya ya. Jadi ditentukan terlebih dahulu tipe data, kemudian nama variabel dan subscript ya atau indeksnya. Nah, jenis-jenis array tadi sudah saya singgung. Yang pertama ada array dimensi 1 atau one dimensional array, kemudian ada dimensi 2 atau two dimensional array, kemudian ada yang dimensi 3 atau three dimensional array. Nah, atau multidimensi. Jadi bisa 4, 5, itu bisa juga terjadi array-nya lebih dari 3. Gitu. Tapi nanti kita akan belajar di ini dulu. 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, ini array dimensi 1 atau one dimensional array. Nah, bisa dilihat di sini array 1 dimensi ini bisa juga disebut sebagai vektor ya. Bisa disebut sebagai vektor yang menggambarkan data dalam satu urutan. Nah, ini deklarasinya nama array jumlah elemen. Misalnya A dalam kurung 5. Nah, ini nanti A ini kalau di dalam program komputer ini memesan memori, mengalokasikan memori sebanyak 5 ya. Jadi memesan suatu tempat di memori itu dengan nilai A, nah ini ada 5 gitu kan. Nah, secara logikanya kalau digambarkan ini nanti ada elemen array ke-1, ke-2 ya, A1, A2, A3, A4 dan
A5. Nah, namun diingat bahwa array ini dimulainya dari 0 indeksnya. Jadi ini indeks ke 0, kemudian ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi subscript atau indeks ini apa namanya di dalam array dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi A1 itu ada di indeks ke 0, A2 itu ada di indeks ke 1. Nah, ini contoh array dimensi 1 ya, menggunakan bahasa Python ya, menggunakan bahasa Python. Ini kalau ada apa namanya crash ya, ada pagar di depan ini apa namanya sebagai komen, jadi tidak dijalankan. Ya. Nah, ini array-nya hobi ya. Hobi sama dengan array ya. Kalau di Python ini sebenarnya list ya. Kemudian ini stop sama dengan false, i sama dengan 0. Kemudian ini mengisi hobi. While not stop ya. Jika tidak stop, maka hobi baru sama dengan row input ya. Input hobi yang ke berapa nih? Format i ya, ini menyesuaikan i-nya, berarti i0 gitu kan. Kemudian hobi titik append, jadi disisipkan atau di append hobi baru ini tadi. Kemudian ada incremental atau penambahan is plus sama dengan 1, jadi i plus i 1 ya. I sama dengan i plus 1. Kemudian tanya raw input mau isi lagi yes, no atau ya tidak. Kemudian jika atau if tanya sama dengan tidak ya, maka check sama dengan true. Maka stop sama dengan true. Jadi kalau ditanya itu dijawabnya tidak, berarti stopnya true. Kalau dijawab ya, berarti false, masih jalan. Maka ini not stop ya, gitu. Kemudian cetak semua hobi, print ini pakai sama dengan 10. Print kamu memiliki hobi ini, format hobi. Nah, ini untuk mencetak hobinya adalah pakai perulangan for hb, ini hobi, in hobi, print minus format hb. Jadi hasilnya bisa seperti di sebelah kanan ini. Input hobi ya, misalnya membaca, kemudian ditanyakan ya, kemudian diisi menulis ya, main game, ngoding. Ketika dijawab tidak ya kan, ketika dijawab tidak, di sini akan memunculkan kamu memiliki 4 hobi, yaitu membaca, menulis, main game, ngoding. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan array 1 dimensi dan juga contoh program Python. Saya mau nanya, Pak. Ya. Apakah array sama dengan tipe data list? Soalnya saya lihat-lihat kayaknya mirip. Tipe data list? Iya. Apakah sama dengan array? Sama. Di Python itu tipe data list itu sama dengan array. Di Python. Tapi kalau nanti kalian menggunakan bahasa program, misalnya Java ataupun PHP, itu beda. Seperti itu. Oh, berarti array sama dengan tipe data ya, Pak? Iya, tipe data. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini ya, nanti biar tidak bingung dan tidak salah. Jadi ini hobi sama dengan kurung siku ya. Kurung siku ini kan mendeklarasikan array. Tapi kalau di Python ya, di Python ini dengan kurung siku seperti ini adalah list gitu.
Jadi sebenarnya di Python itu sama antara array dan list. Nah, tapi kalau kalian menggunakan bahasa program lain, ya kan, misalnya di Java ataupun di Visual Basic gitu, nanti misalnya PHP gitu, ya itu berbeda. Jadi pasti harus sesuai seperti ini kalau di bahasa program lain. Makanya uniknya dari Python seperti itu, lebih dimudahkan sebenarnya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, di dalam array satu dimensi itu kita bisa mencari jumlah elemen ya, atau menentukan jumlah elemen. Nah, ini ada rumusnya ya. Untuk menentukan jumlah elemen itu menggunakan rumus ini n ya. Kemudian ini elemen array-nya ya, i sama dengan 1. Nah, ini pi ini adalah perkalian dari elemen sebelumnya ya. Untuk array dimensi 2 dan 3 ya, ini nanti untuk array dimensi 2 dan 3 adalah elemen sebelumnya. Nah, ini kita lihat contohnya. Contohnya ada array A dideklarasikan dengan A 10 ya. Jadi A ini memesan memori 10. Ya, 10 10 lokasi memori lah. Maka jumlah elemen array dimensi 1 dari A ini adalah 10. Jadi kalau n-nya ini kan ya, i-nya sama dengan 1, pi-nya adalah elemen array. Ya, makanya ini elemennya ada berapa? Ada 10. 10 kali 1 kan ada 10 elemen. Tapi kalau untuk ada dimensi 2 dan 3 ini akan dikalikan ya. Dikalikan dengan elemen sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti ada contohnya. Oke, kemudian untuk memetakan memetakan array itu ada di storage yang mana, ataupun ketika ke storage itu yang mana, di posisi sebelah mana ya di memorinya. Nah, besarnya berapa, ini menggunakan rumus ya, pemetaan ataupun mappingnya. Rumusnya ini add A ya ke I sama dengan B ditambah I kurang 1 dikalikan L ya. Nah, add A ini adalah posisi array yang dicari ya. Nanti posisi array yang dicari di mana. Kemudian B ini adalah posisi awal, indeks di memori komputer ya. Ini posisi awal ya. B-nya ini posisi awal. Kemudian I ini adalah subscript atau indeks array yang dicari. I-nya ini nanti I keberapa yang dicari. Kemudian L ini adalah ukuran atau besar memori. Ya, ukuran besar dari memori. Nah, ini contohnya suatu array A dideklarasikan sebagai berikut nih, integer ya. Ada integer bentar. Saya pakai ini aja. Ini ada integer ya. Integer A 5 ya, dengan alamat awal di 001H. Ini hexa.
H-nya ini adalah heksa. Dan ukuran memori dari tipe data integer ini, ya, integer ini ukurannya adalah 2. Ya. Kemudian tentukan berapa alamat array di A3. Ya. Nah, cara mencarinya, ya, penyelesaiannya seperti ini. Jadi tadi dimasukkan ke dalam rumus terlebih dahulu, ya. Dimasukkan ke dalam rumus add A, ini tadi yang dicari, ya, A3, kemudian B-nya itu ada di, atau apa namanya, memori awalnya di 001H, kemudian I yang dicari adalah 3, kemudian L-nya atau tipe datanya ini ada 2. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rumus, ya, jadi ini 0011H ditambah 3, ini 3, I-nya dikurang 1, dikalikan 2. Ya. Ini diturunkan, ya. Kemudian 3 kurang 1 ada 2, dikalikan 2. Jadi ada 4. Nah, 4 di sini itu adalah desimal. Ini masih desimal, ya. Kemudian dari 4 desimal itu sama dengan 4 heksa. Sehingga ketika ini dijumlahkan, ya, menjadi 0015H atau heksa. Nah, ini 4 desimal itu sama dengan 4 heksa. Jadi kalau dipetakan di dalam gambar ini, pemetaan yang tadi itu A1, A2, A3, A4 dan A5, ya. A1-nya di 001, kemudian ditambah 2, ya kan, integer 2 jadi 03, ya. 013 ditambah 2 015 ditambah 2 017 ditambah 2 019. Itu kalau di mappingkan apa namanya, dihitung secara manual seperti ini. Tapi kalau masuk ke rumus, ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi masukkan ke rumus. Cara penyelesaiannya. Sampai rumus ini ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Cukup, Pak. Oke. Kita lanjut ke konversi bilangan. Ya, konversi bilangan. Jadi agar tahu tadi kenapa 4 desimal dan ada heksa, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa desimal itu base-nya adalah angka 0, ya, angka 0 sampai 9. Itu base dari desimal. Jadi kalau udah sampai 9, dia akan kembali ke 0, ya kan? 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian kalau heksadesimal itu base-nya adalah 16 dengan huruf setelah 9 menjadi A, kemudian ada B, C, D, E, dan F. Ini base-nya 16 digit, ya, 16 digit di setelah 9 itu A. Kemudian ke-15-nya F. Ke-16-nya jadi 0 lagi, ya kan? Kembali ke 0. Ini konversi bilangan desimal dan heksadesimal. Nanti kita akan di pertemuan 3 atau 2 kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan konversi bilangan. Ya, konversi bilangan dari heksa ke desimal, desimal ke heksa, kemudian desimal ke biner, desimal ke okta gitu. Jadi bilangan itu ada biner, oktal, kemudian ada desimal dan heksa. Itu nanti kita akan pelajari. Nah, kalau dimappingkan, ya, kalau dimappingkan di tabel, ya,
di desimal itu 0, 1, 2, 1, sampai 9 ini sama, ya kan? Desimal. Kemudian di 10, ya, 10, 11, sampai 15, ini untuk heksanya menjadi huruf, nih. Tuh. Jadi jangan sampai salah ataupun terlewat untuk menggunakan konversinya. Nah, ini cara ataupun melakukan konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal. Contoh ada angka desimalnya 254. Nah, 10 ini adalah desimal, ya. Bisa ditulis 10 atau bisa ditulis D, ya. Kemudian 16 ini bisa ditulis 16 atau heksa tadi H. Jadi berapa nih 254 heksa ke desimal ke heksa. Caranya adalah dengan melakukan pembagian dari angka tersebut dengan nilai 16, ya. Sampai habis dan tidak bersisa. Ya. Contoh di sini 254 dibagi 16, ya, sama dengan 15, ya kan? Sisanya 14. Ya, 14 ini kan kalau dilihat di tabel tadi, 14 itu di E, ya kan? 14 di E. Kemudian 15 dibagi 16, ini kan 0, nggak ada. Nggak bisa. Sisanya berapa? 15. Ya. 15 itu F. Ya. Jadi 254, ya, 254 desimal itu sama dengan diambil dari bawah, ya, F, E, gitu. Urutannya dari bawah. Nah, ini konversinya. Oke, di konversi ini ada yang mau ditanyakan? Misalnya ada 2, 5, berapa? Misalnya 9. Ya. Ini berapa nih? Di apa namanya? Heksanya. Ada yang bisa bantu? Apa? Berapa? 16 kan? 259. 16, Pak. 16, Pak. 259 desimal ke heksa, ya. Jadi coba 259 dibagi 16, 259 dibagi 16, sisa berapa? Atau dapat berapa? Sama, 3, ya, Pak. tadi, ya, 1, ya. Sisa 3, Pak. 15, Sisa 3. sisa 3. Iya, Pak. Ya, sisa 3. Terus bukan 15, ya. 16, Pak. 16, ya. 16. Kemudian 16 dibagi 16. Berapa? 0, Pak. 0, ya. Masih sisa 1, ya. Nah, 1 dibagi 16. Nah, ini tetap 1. Jadi hasilnya adalah dari bawah 1, 0, 3. Gitu. 1, 0, 3, ya, hasilnya. Oke. Kita lanjut lagi ke
array 2 dimensi. Nah, kalau array 2 dimensi itu bisa disebut juga sebagai matriks, ya. Di bahasa pemrograman disebutnya dengan matriks. Nah, untuk array 2 dimensi ini menggunakan deklarasi nama array, kemudian jumlah elemen baris, dan jumlah elemen kolom. Nah, ini misalnya A32. Berarti A ini ada 3 baris dan 2 kolom. Kalau digambarkan seperti ini. Ya, di sebelah kanan ini. A barisnya nih 1, 2, 3, A3. Kolomnya 1, 1, 2. Ya. Ini bisa dihapuskan. Jadi kalau di ini di 1, ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian ini di 2, ya kan? Kolom kedua, kolom kedua, kolom kedua. Jadi kalau mau memanggil, ya kan, mau melihat isi di array ke sini, itu berarti nanti dipanggilnya adalah 0, 2 itu. Kalau mau lihat yang di sini 1, 2 gitu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk menentukan elemennya, ya, tadi menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, ini pi-nya ini adalah perkalian, ya. Untuk array dimensi 2 dan 3. Jadi dikalikan, misalnya ini untuk nilai X, ini ada array 4, matriksnya 4, 3. Jadi jumlah elemennya adalah 4 dikalikan 3, ada 12. Jadi kalau digambarkan itu ada, bentar. Ada 4 baris, ya kan? Kemudian 3 kolom. 1, 2, 3. 4 baris, 3 kolom. 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4. 4 baris, 3 kolom. Kalau dihitung ini ada berapa elemen? Ada 12, ya. 4 kali 3. Nah, cara mencari ataupun pemetaannya seperti yang di array 1 dimensi tadi, ada di mana? Nah, ini ada ada 2 cara pandang, ya, representasinya, yaitu mencarinya berdasarkan kolom per kolom atau CMO, kolom major order, ya, kolom per kolom. Nah, untuk kolom per kolom itu rumusnya yaitu add mij, ya, sama dengan M00, ini nilai awalnya, kemudian dalam kurung J kurang I dikalikan K ditambah I minus 1. Ya. Sorry, ini tadi J minus 1 dikalikan K ditambah I minus 1 kalikan L. Kalau menggunakan baris per baris, nah ini kan tadi kolom per kolom. Nah, kalau ini yang baris per baris, maka MIJ-nya, ya, M00. Nah, ini I, ya. I dikurang 1 dikalikan N. N ini berarti barisnya. Kalau K ini kolomnya. Kemudian J dikurang 1 dikalikan L.
Nah, ini posisi awal keterangannya, MIJ ini adalah posisi awal, kemudian M00 ini adalah posisi alamat awal indeks, ya. Sorry, ini MIJ yang dicari ya, yang dicari. Kemudian M00 ini adalah alamat awal indeks, ya. Kemudian I ini adalah baris, kemudian J ini adalah kolom, L-nya ini adalah ukuran dari tipe data. Sedangkan K ini adalah banyaknya elemen per kolom, kemudian N ini adalah banyaknya elemen per baris. Jadi harus diperhatikan ya antara K sama N untuk melakukan pencariannya. Nah, ini contohnya kalau kita mau melakukan pencarian letak untuk M32. Nah, ini untuk array M32 berarti ada 3 baris, 2 kolom, ya. Cara pandangnya jika menggunakan kolom per baris, yaitu row major order, RMO. Jadi M00, M01, ya ini baris pertama, kemudian baris kedua M10, M11, baris kedua, kemudian baris ketiga M20, M21. Ini kalau dihitung per baris, jadi ada ini. Sampai sini satu baris, kemudian sampai sini satu baris, ini satu baris. Kemudian kalau dilihat berdasarkan kolom, ini M00, kemudian M10, M20. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kalau per baris ini tadi seperti ini ada 3, ya. 1, 2, ya, 3. Tapi kalau per baris di sini baris pertama per kolom pertama, kolom kedua gitu. Jadi 0, 00. Kolomnya ada di sebelah ini. Ini nolnya ini indeksnya. Ini kolom. 1. Nah, contoh pemetaan ya di sini kalau mau dipetakan cara mencarinya bagaimana, ya kan? Kalau tadi yang per satu indeks kan sudah, ya. Nah, ini contohnya ada array X dideklarasikan dengan nilainya adalah float X43. Jadi tipe datanya float dengan alamat indeks untuk X00 ini ada di 0011 heksa, ya. 0011 heksa dan ukuran tipe datanya adalah 4. Tipe datanya untuk float ini 4, ya. Untuk float ini 4. Jadi bagaimana menentukan alamat array di nih 32 X32 berarti di sini, ya, yang ada tanda serunya ini berapa nih gitu. Nanti kita akan cari berdasarkan baris, ya, berdasarkan baris atau berdasarkan kolom, ya. Nanti nilainya sama apa enggak kalau menggunakan baris ataupun kolom. Nah, cara penyelesaiannya ini untuk RMO atau secara baris, ya. Secara baris row major order. Jadi MIJ-nya yang akan dicari di 32, ya. Kemudian M00-nya di 0011, kemudian I-nya ini tadi 3 dikurang 1 dikalikan N, ya. N-nya ini jumlah baris, ya. Ditambah J kurang 1 kalikan L. L-nya 4. Ini float. Nah, jadi
0011 ditambah 3 kurang 1 dikalikan 3 ya, ditambah 2 kurang 1 kalikan 4. Ini berapa nih? 3 kurang 1 2. 2 kali 3 6 ya kan? 6. 6 ditambah 2 dikurang 1 1 ya kan? Berarti 6 ditambah 1 7. 7 dikalikan 4 dapat 28 desimal. 28 desimal ini sama dengan 1C heksa. Ya. 1C heksa ya, 1C heksa ditambah dengan 0011 heksa ditambah 1C hasilnya adalah 002D. Jadi 1 ditambah C ini jadi D, 1 ditambah 1 2. Ini hasilnya kalau per row major order atau per baris ya. Sekarang kalau dicari berdasarkan kolom. Nah, kalau dicari berdasarkan kolom bagaimana hasilnya? Ya, kalau menggunakan RMO ya, CMO ya, maka IJ-nya kan sama, masih tetap. Yang dicari IJ ini, kemudian rumusnya M00 ditambah J dikurang 1 dikalikan K ditambah I minus 1 dikalikan L. Ini 0011 heksa. J-nya yang dicari adalah 2 dikurang 1. Kemudian K-nya ini ada kolomnya 4. Ya. 4 kolom. Kemudian I-nya di 3 dikurang 1 dikalikan 4. Jadi 2 dikurang 1 ada 1. 1 kali 4 4. 4 ditambah 3 dikurang 1 ini 2. 4 ditambah 2 6. 6 kali 4 24. 24 desimal ini sama dengan 18 heksa. 18 heksa 001 ditambah 18 heksa dapatnya 929 heksa. Seperti ini. Jadi kalau dicari berdasarkan kolom dan berdasarkan baris nilainya berbeda. Karena pengali antara K dan N-nya kan berbeda dan juga berdasarkan baris dan kolomnya. Oke, kemudian ini contoh program array 2 dimensi. Contoh program array 2 dimensi di sini ada list minuman ya 2 dimensi. List minumannya yaitu kopi, susu, teh, kemudian ada jus apel, jus melon, jus jeruk. Kemudian ini ada es kopi, ada es campur, sama es teh. Bagaimana cara mengambil ataupun mengakses es kopi? Ya, cara mengambil es kopi. Es kopi ini ada di mana? Ya, ini di baris ketiga, kolom ke pertama atau indeks ke 0. Atau sehingga kalau dipanggil ya print list minuman, ini barisnya indeksnya 2, kemudian kolomnya 0. Ya kan kalau digambarkan begini. 1 2 3 ya kan 0 1 2.
Kemudian ini 0, 1, 2 ya kan. Kalau di sini ini berarti di baris dulu, barisnya 2,0 gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak mau tanya. Ya. Untuk yang mapping pemetaan itu yang L itu angkanya ditentuin apa berdasarkan ini Pak? Tipe arraynya Pak? Yang L-nya. Ya, misalkan tadi integer itu kan 2 ya, kalau float itu 4. Ya, oke. Jadi untuk pemetaan ini harus diketahui bahwa panjang ataupun nilai dari tipe data itu sudah pasti untuk integer itu menggunakan nilainya 2. Kemudian untuk float itu 4. 2 dan 4 ini diambil dari mana? Itu adalah bit, nilai bit ya. Itu. Nilai bit dari pemetaan memori komputer. Gitu. Nah, ini integer. Jadi kalau integer itu kan dia nggak bisa menerima koma di belakang kan, nggak dia hanya bilangan bulat aja, gitu kan. Nah, panjang dari integer ini 2 di memori. Kemudian kalau di float ini adalah 4. 4 ini apa? 2 sebagai desimalnya, kemudian yang 2 itu di menyimpan nilai komanya gitu. Ada yang lain? Untuk tipe data yang lain apakah ada Pak? Yang digunakan ini aja sih, integer dan float. Kalau misalnya ada tipe data yang siapa ya yang tanya ya? Saya nggak lihat namanya sih soalnya. Kalau misalnya tipe data yang sudah diketahui apa aja? Nah, biasanya untuk pemetaan ataupun mapping ya, itu yang digunakan ini aja, di float dan integer. Kalau string itu nggak di-mappingkan nanti. Kemudian yang misalnya tuple ini, tuple ataupun dictionary ini nggak bisa di-mappingkan. Gitu. Karena yang di-mappingkan memori yang dicari itu kan array-nya, nilai array-nya. Ini udah bukan tipe data sederhana lagi. Gitu. Oke, clear? Kita sudah sampai di mana tadi? Oke, untuk materinya udah cukup ya. Nah, ini ada latihan. Nah, latihan ini silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Bisa menggunakan MS Word, kemudian ketik NIM dan namanya, nanti diupload di ruang tugas ya, di MyBase ada, dan juga ada latihan soal di MyBase juga udah ada nih. Jadi untuk latihan soal yang ini tinggal dikerjakan, tidak perlu diupload, yang diupload hasil ini aja. Untuk pemetaan untuk nilai array A20 dan A40, kemudian untuk array ini X yang 2 dimensi A5, dicarinya ini yang 43. Tipe datanya integer aja dan juga float. Jadi ini 2, kemudian ini 4. Ada yang mau ditanyakan?
Saya stop share dulu. Oke. Mohon maaf Pak, deadline-nya sampai kapan ya? Deadline. Nah, untuk latihan soal ini mandiri, deadline-nya adalah di hari ini. Wah, Nggak besok pagi Pak 24 jam Pak. Bukan, kan ngerjainnya aja cuma 2 angka doang, masa sampai 24 jam? waduh, Besok pagi Pak. Jam 8 lah, jam 8. Enggak. waduh. Makanya kan sampai jam 24. Ya, nggak usah 24 jam. Ya udah Kan Pak, kita jam masih- 9 pagi Pak. Kita masih ada waktu 1 jam ke depan, jadi tidak lama itu mengerjakan, ya kan? Silakan dikerjakan, deadline-nya sekarang itu pasti bisa selesai. Karena contohnya kan sudah ada di Siapa? apa namanya? Kecuali saya nggak ada contoh. Kalau nggak ada contoh itu bisa sampai lama banget. Soalnya kan juga nggak banyak, cuma 2. Oke ya. Ada yang Baik, Pak. ditanyakan yang lain? Pak, untuk masalah kelompok itu nanti dibaginya dari awal atau nanti aja pas lagi mepet udah mau bikin projectnya itu? Oke, nah untuk pembagian kelompok, saya lebih mudahnya dan prefer kalian dimulai ataupun dikerjakan kelompoknya dari sekarang. Dan juga sebenarnya kan kalian di mata kuliah yang lain ada kelompok juga, ya kan? Nah, apa namanya? Tidak perlu pergantian kelompok lagi. Jadi di mata kuliah saya kelompoknya itu, mata kuliah yang lain yang ada kelompok itu aja lagi. Jadi nggak usah bongkar pasang kelompok untuk tiap mata kuliah seperti itu. Jadi kalau ada mata kuliah di semester 2 itu ada mata kuliah apa aja ya? Sistem basis data ya? Atau apa? Pemrograman ya? Pemrograman yang kelompok ya? Iya Pak. Nah, itu menggunakan kelompok itu aja. Jadi biar nggak bongkar pasang, kemudian misalnya lagi kerja kelompok sekarang itu kan, ya itu lagi tinggal ganti apa namanya mata kuliahnya aja. Buat satu kelompoknya itu minimal berapa Pak? Satu kelompok maksimal 5 orang. Biasanya kalau minimalnya berarti kan kalau kelompok itu lebih dari 1 ya, bisa 2, bisa 3 gitu kan. Tapi maksimalnya 5. Kemudian karena ini kelas gabungan, jangan sampai apa namanya maksud saya adalah kalau bisa dibuat kelompoknya adalah sama-sama satu kelas. Jangan apa namanya overlap beda kelas terus gabung kelompok gitu ya. Walaupun untuk mata kuliah saya ini adalah kelas gabungan gitu. Tapi akan lebih mudah dan enak itu satu kelas punya kelompok masing-masing. Jadi jangan sampai overlap kelas 17 apa namanya 17 2A di temennya di 19 2B gitu kan. Jangan ya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, untuk materi penjelasan dari saya cukup. Kita dokumentasi dulu di kelas ya, di apa namanya, nyalakan videonya untuk dokumentasi. Ini saya mau pilih kelas dulu coba. Nah, lagi di kelas ya. Oke, mana nih? Wah, duduk di kursi bangku nih, Pak. Lagi sidang? Iya nih kayaknya. Ya, sidang DPR ya. Wah, keren kayaknya Pak. Oke, kan kelihatan nih jadinya. Waduh. Oke. Sip. Sip. Bentar ya. Masih ada yang belum buka kamera? Ada beberapa yang nggak bisa on cam karena kameranya rusak Pak. Siap. Yang bisa aja ya. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3.
Oke, cukup saya kembalikan ke galeri. Kemudian oke. Baik, untuk materi sudah saya jelaskan. Kemudian absensi sudah semua. Saya cek absensinya coba. Ya, Pak. Oke, udah masuk semuanya. Udah absensi semua. Kemudian oke. Oh. Masih ada satu yang belum saya ini sebentar. Ini ya. Nanti kalian di mata kuliah pemrograman kalau nggak salah itu mendapatkan mata kuliahnya Python ya? Atau Ya, Pak. mungkin belum masuk deh. Atau kalau udah masuk pasti pemrogramannya adalah Python. Nah, kalau kalian bisa menggunakan apa namanya yang diberikan biasanya menggunakan apa namanya IDE ya. Tapi bisa juga menggunakan ini. Saya menggunakan apa namanya ini Google Colabs ya. Atau bisa juga menggunakan Jupyter Notebook. Kalau di kalian mungkin di apa namanya menggunakan Visual Studio Code ya. Itu sama sih. Nah, ini tadi yang kita coba untuk menambung hobi ya. Ini kalau misalnya hobinya dijalankan. Mana ini? Oh, baru ini. Nah, ini baru connect. Nah, ini input hobi ke 1 misalnya makan. Ya kan? Yes. Ya. Hobi kedua misalnya membaca. Ya, lagi. Misalnya jalan. Tidak misalnya ya kan. Udah, hasilnya ditampilkan seperti ini. Kemudian tadi untuk pemilihan apa namanya minuman ya. Kalau mau mencari jus jeruk di mana nih jus jeruk? Ini udah ada ya 1, 2 ya. Ini tinggal di jalan. 1, 2 ini jus jeruk. Kalau mau jus melon di 1, 1 itu. Kalau mau es teler berarti di 2, 2 misalnya. Es teler.